فلا صلاة له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati jamil anbiya wa salin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa hadisin wal qur'an jahidin wa masyayna bid musyarikil adam wa gharibi bi barri wa bahri ismail arwahi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli susun dari mu'allif bihadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahla wa min syai'ulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a biha bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuha itu ya, dan sunnah-sunnah salat naw'ani ada dua macam. Hayatun, yang pertama sunnah hayat, minha daripada sunnah hayat al-idofatu ilallahi ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa ta'arrudu, dan yang menerangkan lil istiqbali, bagi menghadap kiblat. Wa adadir rakaati, dan bilangan-bilangan rakaat. Wal adai wal qodoi, dan niat adaan atau kodoan. Wa in lam yakun alaihi fa'itatun, meskipun tidak ada atasnya sholat yang tertinggal. Mumasilatun lil mu'adati, yang bersamaan dengan yang adaan ditunaikan. Jadi sunnah-sunnah hayat diantaranya adalah mengucapkan mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat ketika kita niat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram atau talafuznya sebelum takbiratul ihram pakai usolli fardal zuhri famanya. Usolli fardal zuhri arba'a rakaatin, itu menyebutkan ada bilangan rakaatnya. Mustaqbilal kiblati, itu juga sunnah hayat. Wal ada, dan menyebutkan adaan. Wal qodo'a, dan menyebutkan qodo juga. Wa in lam yakun alaihi fa'itatun, meskipun tidak ada atasnya salat yang tertinggal. Mumasilatun, yang bersamaan. Bil mu'adati, bagi salat yang ditunaikan. Wan nutuku, dan mengucapkan bil manwa, dengan yang diniatkan.
yaitu yang dimaksud talafud niat. Usolli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu termasuk sunnah hayat itu. Mengucapkan wan nutku bil manwa. Wa najru maudhi sujudihi, dan memandang tempat sujudnya dari mulai takbir tuh. Sudah memandang tempat sujudnya, mutrikon ra'sahu qalilan, menundukkan kepalanya sedikit. Jadi sedikit menundukkan kepala ketika kita niat takbiratul ihram untuk sholat, dari mulai takbiratul ihram. Jadi pandangan mata kita ke tempat sujud ketika takbiratul ihram, ketika mulai sholat juga. Summa rafa'a yadaihi, setelah itu kemudian mengangkat dua tangannya, yaksifu hazwa mankibaihi, dia buka di depan hazwa mankibahi, di hadapan dengan dua bahunya, ma'abtidai taharrumin, serta mulailah dia bertakbiratul ihram. Jadi tangannya diangkat bertepatan dengan dua bahunya. Nah, paling tidak segini. Jadi ada segini ini, bertepatan berhadapan dengan bahu. Kan orang ada yang takbir gini, ada juga yang gini, ya di bawah dua cuping ini ya. Jadi jempolnya dua cuping. Tapi kalau ini mengajarkan gini, di depan bahu gitu ya. Jadi kita kalau udah dapat pelajaran macam-macam, jadi kita nggak macam-macam deh. Masa bodoh gimana aja dah ya. Jadi nggak terlalu fanatik kita. Maaf tidak taharrumin, serta mulailah dia bertakbiratul ihram, wa ruku'in, dan ruku'. Nah ini tentang yang mengangkat tangan ya. Jadi mengangkat tangan pertama ketika takbiratul ihram, yang disunahkan angkat tangan. Yang kedua ketika ruku', wa ruku'in, dan ketika ruku'. Kita lagi mau ruku', Allahu Akbar. Nah, sesudah baca surah mau ruku', Allahu Akbar, ruku', ya. Itu disunahkan angkat tangan ketika mau ruku'. Wa raf'in minhu, dan ketika mengangkat daripada ruku', naik dari ruku', apa namanya, mau itidal. Jadi ketika naik daripada ruku' juga, di situ disunahkan angkat tangan. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Wa min tasahudin awalin, dan daripada tasahud yang pertama. Dari tasahud pertama kita salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, itu kan tasahud 2 kali. Ada tasahud awal, ada tasahud tsani yang kedua. Jadi ketika kita daripada tasahud awal, kan kita selesai tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, kita naik Allahu Akbar, itu disunahkan angkat tangan baru sedekap. Kalau dari rakaat pertama enggak, rakaat pertama ya dari sujud kita naik tuh dapat 1 rakaat, itu dulu itu enggak disunahkan angkat tangan. Yang disunahkan angkat tangan adalah ketika kita sesudah tasahud awal dan sesudah tasahud masbuk juga. Masbuk kan tasahud juga tuh ya. Orang ada yang tasahudnya sholat maghrib tapi tasahudnya 4 kali, ada.
Bagaimana tuh tasawuf 4 kali? Ya. Tasawuf 4 kali sebab ketika dia ikut sholat sebagai masbuk, keadaan imam sedang tasahud awal, maka dia sholatnya 3 rakaat, tapi Takbiratul ihram langsung dia duduk tasahud awal ikut sama imam. Nanti pada waktu imam sudah tasahud tsani, kan dia tasahud lagi tuh. Dan di situ mestinya belum ada tasahud bagi dia, gitu. Tapi udah tasahud. Dia berdiri lah kan. Angkat tangan juga. Pokoknya setiap tasahud bukan tasahud. Ya kata sadar akhir kan nggak ada angkat tangan ya, nggak ada diri. Setiap tasahud awal itu disunahkan angkat tangan. Wawad'u yaminin dan meletakkan tangan kanan ala ku'i yasarihi, di atas pergelangan kirinya. Sunnah hayat. Tahta sodrihi, di bawah dadanya. Ya bukan di atas dada. Tapi ada juga yang bahas dada. Di dalam kitab Iqna itu ada terangannya. Jadi ada juga yang begini ya. Jadi kalau melihat orang begini ya, berarti nggak apa-apa, jangan kita masalahkan. Ada juga. Ya, iya, ada begini. Ya. Jadi bawa ke sodri, di atas dada. Kalau ini di bawah dada, tahta sodri. Ya. Kita ikutin aja yang ini deh ya. Ini kayak mirip dengan yang kita laksanakan ini. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin fil qiyami, dan memisahkan 2 tumit kakinya, 2 tapak kakinya sekedar 1 jengkal pada waktu berdiri. Ini bagi laki-laki. Ketika berdiri disunahkan kakinya itu kira-kira sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri gitu. Tapi ada juga bebu kangkang ya. Kangkangnya. Itu kelebihan itu. Ya. Kangkang kadangnya rapetin gitu. Tapi di bawah malah jadi melompong itu ya. Ya. Jadi merapatin itu bukan mengangkang, harus rapat. Bahu dengan bahu ini, bukan kaki, bahu dengan bahu. Bahu dengan bahu sampai ketemu. Gitu. Sekadar sejengkal. Bapak nek ada merapat juga bisa. Kalau udah pekangkang ini gini jadi renggang ini. Ya. Jadi berdirinya setan di antara saf yang kosong, ya itu ternyata bukan di kaki, rapatnya di ini bahu, antara bahu. Wabtitahun, dan baca doa iftitah, sirron, pelan-pelan. Jadi bacanya doa iftitah jangan keras-keras, bacanya pelan-pelan aja. Limut amakinin, bagi yang memungkinkan, in lam yata'awaz, jika belum baca ta'awuz dia. Tapi kalau udah terlanjur baca ta'awuz, nggak boleh baca doa iftitah, sebab udah siap membaca Fatihah kalau udah a'udzu ya. Jadi sebelum a'udzu, kalau membaca doa iftitah, in lam yata'awaz, jika memang belum baca ta'awuz dia. Au yajlisu ma imamihi, atau belum duduk dia bersama imamnya. Au yang lam yajlis, au yajlis, atau duduk ia ma imamihi, serta imamnya. Wa huwa, dan doa iftitah itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda
hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang satu hadis. Ada satu hadis lagi menerangkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah, itu segitu aja. Satu hadis. Satu hadis lagi ini wajah tuh. Ya, tambahan lagi satu hadis lagi. Jadi dua hadis. Jadi ada yang baca cuman wajah tuh wajhil haji. Ada juga yang membaca sampai bukrata wasilah. Ya. Jadi kalau yang ini tanpa bukrata wasilah nih, langsung aja Allahu akbar wajah tuh wajhil haji pada sama itu. Nah kebanyakan kita bawa tuh dua-duanya tuh, ya doa iftitahnya biasanya kita bawa. Itu abdol ini, lebih abdol mengambil dari dua hadis. Ketika kita sholat tarawih barangkali nggak mau lama-lama, doa iftitah mau bawa juga, bawa yang pertama itu. Allah berkabir, Allah subhanallah bukratan wa asila. Sirron bacanya pelan, jangan keras. Wajah tu aku hadapkan wajahku lillahi fataras samawati kepada zat yang menciptakan 7 lapis langit wal ardi dan bumi hanifan musliman dengan membersihkan akidah ketauhidan kita, musliman dengan pasrah kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin dan tidaklah saya daripada orang musyrik. Inna salati bahwa salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin untuk Allah rabbil alamin. La syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin dan adalah aku daripada orang muslim. Summa ta'awwaza lahu kemudian berbaca a'udzu ya lahu baginya bikulli rakatin dengan tiap-tiap rakaat sirron pelan-pelan a'udzunya. Jadi baca Fatihah sebelum bismillah a'udzu dulu. Sunnah hayat itu. Kalau bismillahnya wajib sebab bismillah itu termasuk daripada Fatihah. Bikuli rokaatin dengan tiap-tiap rokaat sirron dia baca pelan tu a'udzu. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah dan waqaf atas akhir daripada tiap-tiap ayat, ujung ayat ya, ujung ra's ini ya, ujungnya kira-kira ala ra'si kulli ayatin atas ujung tiap-tiap ayat minal Fatihati daripada Fatihah hatal basmalati sehingga bismillah. Apa artinya? Disunahkan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi disunahkannya tiap-tiap ayat itu wakaf. Sebab di situ Allah menjawab. Ya, Allah menjawab. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Tuh Allah menjawab. Ketika kita diam wakaf, telah memuji aku oleh hambaku. Ya. Itu. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Majjadani abdi, telah memuliakanku oleh hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da'ani abdi a'taitu, telah berdoa kepadaku hambaku, maka akan kuberikan apa yang dia minta. Enak gak tuh kira-kira? Iya. Iya, pasti dijawab. Itu disunahkan itu. Begitu. Kita wakaf diam. Kalau kita terus aja wasol aja kayak orang sholat tarawih gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Udah wakafnya juga, udah wasolnya juga salah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu salah semuanya itu. Ya. Enggak nyambung. Bacaannya wakaf tapi dilangsungkan, diwasolkan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Itu salah. Jadi kita sunnahnya wakaf supaya dapat jawaban dari Allah doa kita. Hatal basmalati, sehingga baca bismillah juga wakaf sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan pelan tuh. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tertib salatnya. Wa yukrahu al-waqfu ala an'amta alaihim. Nah, dimakruhkan ya, al-waqfu baca waqaf ala an'amta alaihim, atas ayat yang berbunyi an'amta alaihim. Nah, ini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i ya, mengatakan makruh. Dalam mazhab Imam Hanafi ya, bahkan itu mazhab Imam Maliki itu wajib itu di situ. Dibaca dalam mazhab Imam Syafi'i ini makruh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu makruh. Ya. Masih sambung. Jadi lebih bagus disambung. Atau kalau nggak sanggup, ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, pemanya. Nggak sanggup dia waladolin yang alaihim itu berarti. Jadi balik dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menghilangi makruh ya kalau nggak kuat. Tapi kalau Masjidil Haram, Masjid Madinah itu semuanya berhenti di situ ya. Ghairil maghdubi 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ikutin aja. Ini hanya pendapat ya, pendapat. Sebab apa makruhnya? Sebab khawatir dianggap di situ satu ayat dan menjadi dua ayat. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Jadi kalau berhenti an'amta 'alaihim ya, ghairil maghdubi 'alaihim, khawatir itu dianggap dua ayat gitu. Padahal kita disunahkannya setiap akhir ayat itu berhenti sunnah. Wa ta'minun, dan baca amin bitahfifin wa maddin, dengan diringankan dan dipanjangkan baca amin.
Tahfif artinya tanpa ada tasdid. Amin. Tahfif namanya. Jangan kasih tasdid, dan amin ya. Jangan dikasih tasdid. Tahfif mestinya. Amin. Dan kudu wamadin, dan dipanjangkan. Amin. Enak ya Bang. Fatihah aminnya dipanjangin. Ya. Dan amin itu disunahkan juga ketika waladhdallin, kira-kira mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, baru amin gitu. Aminnya itu bareng sama malaikat. Kalau makanya ada jeda dulu antara waladhdallin dan amin. Kalau imam baca waladhdallin amin, itu nggak bareng sama malaikat. Amin kita kurang mustajab yang begitu tuh. Jadi yang mau bagus berhenti dulu, jeda antara waladhdallin dengan amin, kira-kira mengucapkan Rabbighfirli. Cuman kadang-kadang ibu-ibu kepanjangan Rabbighfirli wali walidayya amin. Kelebihan itu. Kelebihan itu. Kalau ibu-ibu kan pengajian juga tuh ya, baca Fatihah Rabbighfirli wali walidayya amin. Kelebihan itu ya. Jadi Rabbighfirli aja, Rabbighfirli amin. Boleh kita baca Rabbighfirlinya, gak apa-apa. Untuk ngukur aja, untuk ngukur supaya kita aminnya itu kira-kira Rabbighfirli ya. Walaupun nggak dibaca juga nggak apa-apa. Cuman kira-kira waladhdallin amin itu bareng dengan malaikat. Sebab setiap kita baca Fatihah, malaikat tuh ngaminin. Ya, tadi baca Fatihah pada tuh malaikat amin. Makanya setiap kita baca Fatihah, bacalah amin sesudah Fatihah. Ya, malaikat aja yang dengar ngaminin doa kita. Jadi amin kita mesti dipanjangkan. Wali makmumin, dan bagi makmum juga sami'a qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan imamnya, ma'ahu bersama imam. Ya. Jadi makmum dan imam disunahkan baca amin sama. Bukan imam aja, juga bukan makmum aja. Ya. Jadi imam juga amin. Bahkan bagusnya imam tuh aminnya benar. Jangan wasol antara waladhdallin dengan amin. Ada jeda, ada wakaf, ada pemisah dengan kalimat kira-kira Rabbighfirli bareng malaikat. Waladhdallin amin, kira-kira gitulah. Jangan nyambung ya. Kalau pengen yang bagus, yang makbul, yang mustajab gitu doanya, kita lakukan sunnah-sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga makmum yang membaca, yang mendengar bacaan imam, bacaan Fatihah imam, dia dengar. Imam baca amin, dia ngikut amin. Makmum juga. Walau tarakahul imam, meskipun imam nggak baca amin, imam nggak baca amin nih, nggak kedengaran. Ada kadang-kadang imam nggak baca amin, ada, tapi makmum tetap amin. Sayang sekali ya imam nggak baca amin. Bahkan dia harusnya nuntun gitu aminnya. Iya, lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aminal imamu fa aminu." Maka apabila baca amin oleh imam, fa aminu, maka bacalah amin. Fa innahu, karena bahwasanya amin itu ya, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, barang siapa yang berbarengan aminnya itu dengan aminnya malaikat, gufirallahu ma taqaddama min dzambih, masyaallah, maka diampuni ya baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana amin supaya bareng malaikat? Nah itu tadi ada jeda rabbik birli. Maka begitu kita amin selesai, diampunin dosa-dosa kita oleh Allah. Untung luar biasa. Ya. Dan kita bukannya ini, memang berdasarkan kita ngaji namanya. Kalau dasar ngaji, dasar ilmu kita lakukan nih. Besok mulai subuh juga kita mulai praktekin tuh. Itu namanya ilmu bermanfaat. Bukan tahu doang, besok tetap aja aminnya bareng. Nyambung malah dolin nih. Jangan, kita praktekin juga. Nah, ingat nih, ngaji tadi malam gitu katanya. Coba praktekin, itu namanya ibadah dengan ilmu. Ya. Yang nilainya akan 70 kali, ya, luar biasa, lipat ganda. Bukan karena ikut-ikutan, ya, karena ada juga karena ikut-ikutan. Ya, ngeliat yang sebelahnya begitu, ikut gitu, ikut-ikutan, gak dapat pahala gitu bang, gak tahu ilmunya. Kalau yang diikutin benar, kalau salah diikutin aja, ya. Rawahu Syekhoni, telah meriwayatkan oleh dua tuan Syekh, Bukhari dan Muslim. Summa qira'atu syai'in minal Qur'an. Sesudah amin, sesudah baca Fatihah selesai, ya. Summa qira'atu syai'in, kemudian membaca sesuatu minal Qur'ani, daripada Qur'an. Kalau kita sebutnya dibaca surah, ya. Walau ayatan, meskipun satu ayat. Baca surahnya cuma satu ayat, ya. Wal aula, tapi yang lebih utama salasu ayatin, 3 ayat sempurna. Ya syukur sih satu surah, ya, walaupun pendek. Dari kata kita baca ayat, satu ayat juga cukup. Seperti kita di dalam sholat sunnah, ya, di dalam sholat sunnah taubat. Dalam sunnah taubat itu 2 rakaat sholat sunnah taubat, ya. Rakaat pertama kita baca walladzina idza zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim walladzina zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu ayat pada surah, ayat yang rakaat pertama. Rakaat yang kedua cuma 1 ayat. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Jeda sedikit, ya, sambil mengharapkan ampunan dosa Allah. Semoga Allah menerima taubat kita. Dan baru rukuk, ya. Itu 2 rakaat itu surahnya itu yang biasa
Saya baca itu dalam surah sunat Taubat ya. Walladzina idza zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Terusannya itu wasari'u, terusan wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin arduha samawati wal ardh iddatil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu ya begitu saya lupa walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum itu saya lagi ingat sebutin ayat tadi itu walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu pada rakaat pertama. Rakaat yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yajim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Satu ayat cuma. Kita teruskan summa qara'a shay'in minal Qur'an mana walau ayatan, walaupun satu ayat, wal aula salasu ayatin, dan lebih utama dibaca 3 ayat. Fi awalaya ini di dalam 2 rakaat yang pertama, kalau sholatnya 4 rakaat. Yang dianjurkan baca surah sesudah Fatihah adalah pada rakaat yang 2 rakaat yang pertama, yang awal. Di ghairi makmumin, bagi selain makmum, sami'a qira'ata imamihi, yang mendengar akan bacaan imamnya. Jadi kalau makmum dengerin aja. Ya, ketika baca surahnya si imam dengerin aja. Bahkan wafahimahu, dan dia paham, ya, dia paham akan bacaan itu makmum si imam. Fatukrahu, maka dimakruhkan lahu baginya kajahrin, seperti suara jahar, khalfahu, di belakang imam. Nah, makmum baca jangan keras-keras, makruh. Ya, kan ada makmum kadang-kadang baca agak keras itu, Bismillah, apa kedengeran, apa yang sebelahnya kerasa ragu-ragu, terganggu gitu dengan suara dia. Maka itu dimakruhkan itu, sampai kedengaran orang lain. Cukup kita aja yang dengar dengan bacaan kita, bila mana kita sholat berjemaah. Wa tahsulu bi i'adatil Fatihati, dan berhasil membaca ayat itu dengan mengulangi Fatihah. Jadi dia habis baca Fatihah, dia baca Fatihah lagi itu si imam. In lam yahfaz ghairaha, jika dia nggak hafal selain Fatihah gitu, Fatihah doang yang dihafal deh, Al-Quran, ya, dia nggak hafal, kulhu nggak hafal deh, inatoina nggak hafal juga, ya, Qul falak nggak bisa, apalagi ya, dia bisanya Fatihah doang, rupanya baru belajar kali ini, hafalnya bukan Fatihah. Jadi bis Fatihah, baca Fatihah lagi surahnya, boleh, kalau dia nggak hafal. Tapi harus diniatkan baca surah yang sunnah, ya, jangan diniatkan Fatihah.
Maka kalau dia niatkan Fatihah nggak boleh lagi Fatihah 2 kali. Nah, nggak boleh dibaca Fatihah 2 kali. Wa bitakriri suratin wahidatin fi raka'ataini, dan dengan mengulang-ulang surah yang sama, surah yang satu itu fi raka'ataini dalam 2 rakaat. Ya. Jadi berhasil juga umpamanya di dalam kita baca surahnya sama di dalam 2 rakaat ini. Rakaat pertama kulhu, rakaat yang kedua kulhu lagi ya. Itu enggak apa-apa orang, boleh. Ya kalau memang nggak bisa itu, nggak bisa yang lain. Wa suratun kamilatun, dan membaca satu surah yang sempurna afdalu minal ba'di, itu lebih afdal daripada membaca surah cuma sepotong. Nah, sepotong surah. Ya, cuma sepotong surah juga kalau panjang mah Baqarah pokoknya nggak mungkin kita baca. Ya paling beberapa ayat kita baca. Nah ini maksudnya sebetulnya kita membaca surah yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, juz 30 umpamanya, juz amma itu kan banyak tuh ringan-ringan. Kita terusin aja dah, itu mah nggak ada yang potong-sepotong. Kita terusin aja. Paling ringan apa? Ya inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Iya, itu udah 3 ayat. Biar pendek juga, 1 surah lagi. Begitu juga surah Al-Ikhlas kita baca, surah Al-Kafirun kita baca, itu full itu. Surah An-Nasr ya. Yang ringan-ringan, pendek-pendek, surah Al-Asr. Wa in tala fi ghairi tarawih, meskipun panjang itu surahnya, tapi bukan pada sholat tarawih. Kalau sholat tarawih yang dia lagi baca surah Baqarah umpamanya, rakaat pertama ditinggal orang. Bubar. Lagi diri aja pegal bener itu hari ini. Dia lagi ngapalin. Jangan sholat tarawih mah. Kudu nawin juga kita. Wa kaunu surataini mutawaliyataini, dan keadaan 2 surahnya itu juga kudu urutan. Ya seperti kita membaca, ya seperti itulah. Apa namanya? Seperti kita sholat tarawih di sini kan dari al-hakumut tuh, ya urutan bawah terus. Nah, terus al-hakumut al-asri ya. Terus al-asri terus apa? Walaili, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian apa tuh? Alam taro ya, alam taro. Kemudian lilafi dan seterusnya. Jadi urutannya gitu, jangan dibalik, jangan boleh. Jadi urutan gitu. Mutawaliyat ini masih berturut-turut. Seperti kita baca surah Qul-Ya dulu, ntar rakaat yang kedua baru kulhu itu. Jangan dibalik, kulhu yang pertama, Qul-Ya dibalik, makruh itu nggak boleh. Malam takun allati taliha atwala, selagi tidak yang berikutnya yang berdasarkan dengan itu, surah itu adalah lebih panjang. Wa ala tartibil mashafi, dan atar tertibnya mashab juga. Umpamanya kita baca dari halaman berapa sampai halaman berikutnya, tertib pastinya. Jangan diputar balik ya, antara surah yang pertama dan kedua. Wa qiraatu alif lam mim tanzil,
dan membaca surah Alif Lam Mim Tanzil wa hal ataka dan lapad surah hal ataka fi subhi Jum'atin, di dalam sholat subuhnya hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzil sama hal ataka. Ya. Itu lebih utama yang ada ayat sajadahnya. Wal Jum'atu dan surah Al-Jum'at, wal Munafikin dan surah Al-Munafikin. Ya. Aw sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka dan hal ataka fiha di subuh Jumat, di hari Jumat. Jadi Alif Lam Tanzil dengan hal ataka. Kemudian Jumat dengan Munafikin, kemudian Sabihis dengan Al-Taka, dan wafi isya'iha dan di dalam isya'nya sholat malam Jumat nih, yaitu wal kafirun wal ikhlas. Pihak di dalam subuhnya tadi wafi isya'iha dan di dalam isya'nya, yaitu sabihis dengan hal ataka malam Jumat ya, subuh dan isya'nya juga. Sedangkan wal kafirun wal ikhlas fi maghribiha, sedangkan surah al kafirun dan surah al ikhlas di dalam sholat maghribnya Jumat. Hari Jumat maghribnya itu ya isya bis hari Kamis, kemudian malam Jumat pas maghribnya tuh baca al kafirun dan ikhlas saja. Tapi subhi musafir ya, dan di dalam sholat subuhnya seorang musafir begitu juga ya. Wal muawizata ini, jadi subuhnya orang musafir mah cukup kafirun nama ikhlas saja, musafir mah itu ringkis yang pendek-pendekan aja ya. Wal muawizata ini dan membaca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas fi maghribi sabti, di dalam salat maghribnya hari Sabtu. Sabtu berarti malam minggu. Nah, hari Sabtu berarti maghribnya malam Sabtu, berarti Jumat malam Sabtu ya. Kalau bulan Hijriah kan tanggal-tanggalannya itu mulai maghrib udah mulai ya sampai asar. Nah maghrib udah lain hari itu namanya. Makanya seperti sekarang nih malam apa ini? Bilang malam Rebo ini ya. Ini malam Rebo udah dari maghrib tadi itu Rebo. Ya beda lagi dengan ya Masehi ya. Dia itu nanti jam 12 malam ke atas masuknya. Kalau Hijriah adalah dari maghrib tanggalnya. Apalagi kalau Kamis malam Jumat. Padilah malam Jumat itu dari Kamis setelah gelincir matahari zuhur udah masuk malam Kamis, malam panjang. Andai kata ada yang meninggal Kamis sore termasuk malam Jumat udah. Ya, Kamis sore bis zuhur meninggal tuh. Itu udah termasuk malam Jumat. Wa jahrin dan membaca jahar, wa isrorin dan membaca pelan-pelan, fi mahalaihima pada tempatnya, yaitu jahar, baca jahar pada tempatnya, isror ya pelan pada tempatnya juga. Tadabburi qiraatin dan tadabbur bacaannya, renungkan bacaannya, artinya kita lebih bagus kalau kita memang tahu ya. Wa zikrin dan zikir, wa takbirin dan bertakbir fi kulli khabdin di dalam tiap-tiap mau turun ya, wa rabin dan mau naik, min ghairi ruku'in selain daripada ruku. Naik dari ruku yaitu bacaan bukan takbir, sami Allahu liman
hamidah. Wa maddihi dan memanjangkan takbir ila ayasila ila ruknil muntakal ilaihi. Dipanjangkan baca takbir sampai kepada rukun yang dimana dia pindah kepada rukun itu. Seperti kita dari rukun berdiri mau ruku, yaitu kita panjangin Allahu Akbar sampai ruku selesai. Dari diri mau ke sujud itu agak panjang tuh takbirnya, dipanjangin Allahu Akbar. Apalagi pada waktu kita mau dari sujud mau diri, itu panjang itu Allahu Akbar, dipanjangin. Jadi ada ini ada keterangannya gitu. Kita enak kan, jadi tambah jelas kita. Ada kitabnya, kita mengamalkan ini. Bukan asal ikut-ikutan. Wa wadu rahataihi ala rukbataihi, dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua lututnya ketika duduk tasahud, ketika duduk ketika duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud, meletakkan tangan di atas dua lututnya, tapak tangan di atas lututnya. Wa taswiyatu juhrin wa unukin fir ruku'i, dan meratakan punggung, tulang punggung belakang dan leher dibikin lurus fir ruku'i ketika ruku. Jangan membongkok, tetapi diluruskan gitu ketika ruku, jadi diluruskan. Tangan lurus, belakang juga lurus, jangan leher gitu. Jangan begini. Nah, kan ada ruku jadi mesti ruku lurus. Ini belakang kita nih, belakang sama leher lurus. Nah, jangan begini, bongkok. Ada juga tangannya pada ditekuk begini, jangan. Pakai tekuk tangannya, berlebih-lebihan itu. Jangan sampai ketekuk tangannya, sikutnya, masih lurus tangannya dengan sikutnya. Ala rukbatai wa taswiyatu juhri wa nukin fir ruku'i wa ayakula fihi, dan membaca dia di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca itu salasan 3 kali. Wa fi rabbihi, dan ketika naiknya daripada ruku, minhu dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Wa fi tidalihi, dan di dalam itidalnya, Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Dan di sini ada 2 macam. Ada yang sebagai salat berjamaah, imam dan makmum. Ada yang ketika i'tidal, imam dan makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah sama, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Cuman ketika sudah berdiri i'tidal, sama-sama juga membaca Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ada juga yang mengikuti hadis. Memang ada hadis itu yang ketika imam sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum Rabbana walakal hamd. Ada hadis gitu juga ada. Namun dipahami oleh ulama yang satu ini adalah itu sami Allah Rabbana walakal hamd itu bukannya zikir intikal itu. Bukan zikir intikal itu doa yang harus kita baca. Jadi tetap di dalam pemahaman yang satu.
ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah juga. Sebab ketika nanti di atas, ketika berdiri, doanya sama, Rabbana walakal hamd. Imam juga baca doa itu, imam juga doanya. Ya. Ketika saya bertanya tuh dengan Kiai Sapi Hazami, itu gimana tuh Pak Kiai, bilang gitu. Memang ada hadis itu begitu. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i rata-rata ngikutin sami Allahu liman hamidah juga makmumnya. Mengikutin seperti itu. Ya. Nah, kalau mereka yang membacanya, kalau sering membaca fikih, kalau memang membacanya cuma hadis saja itu seolah-olah itu yang dipakai, ya, yaitu dengan Rabbana walakal hamd dijawabnya, disambutnya ketika naik ke atas. Padahal Rabbana walakal hamd itu di dalam pemahaman kita sebagian yaitu doa ketika i'tidal. Kalau zikir intiqalnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu kenapa itu sami Allahu liman hamidah? Sedangkan yang lainnya kan takbir. Kita ketika dari diri mau ruku Allahu Akbar. Kenapa itu waktu dari ruku mau i'tidal sami Allahu liman hamidah? Nah. Ketika Abu Bakar Siddiq mau sholat berjemaah, terhalang di depannya ada aki-aki tua. Beliau tuh udah nggak mau ngelewatin, ada aki-aki tua, apalagi aki-aki itu mau arahnya ke masjid juga, ya. Jadi pelan tuh. Abu Bakar Siddiq jalan pelan, gitu, pelan sampai di masjid, ya. Tiba-tiba itu kakek-kakek bukan masuk ke masjid, lewat ke sana. Padahal Rasulullah mengawal dia, maksudnya dia mau ke masjid, dia pikir, ya siapa Abu Bakar Siddiq. Dia tunggu ini orang dia kawal gitu untuk ke masjid. Sampai di depan masjid bukan masuk ke masjid, lewat ke sana. Ternyata dia orang Yahudi, ya, orang tua itu. Saat itu Rasulullah sedang ruku, dikabarin oleh malaikat Jibril, ya bahwa ya kata kita mah tunggulah dulu, ya sebentar Abu Bakar akan datang gitu kan. Maka Rasulullah memanjangkan rukunya, melamakan itu rukunya. Nah, ketika lama rukunya, datanglah Abu Bakar Siddiq melihat sholat dia itu masih dapat rokaat, dia karena masih ruku kan dapat rokaat tuh. Diucapin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ya di situ Rasulullah dianjurkan untuk membaca bukan takbir tetapi sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar, menerima doanya orang yang memujinya, yaitu dengan sami Allah liman hamidah. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Ya, itu ada beda itu sami Allah liman hamidah. Seterusnya jadi sekarang ya, jadi syariat itu bagi kita. Waraful yadaini, dan mengangkat dua tangan fil kunuti, ketika kunut. Hazwa mankibaihi, ya, di depan arah daripada dua bahunya. Angkat tuh dua tangannya. Wajahru imamin bihi, ya, dan mengeraskan si imam maka suaranya bihi dengan baca kunut. Wa ta'minu ma'mumin, dan aminnya para makmum amin aja. Sami'a kunuta imamihi, yang mendengar akan bacaan kunut imamnya. Ya. Sima'ahu mukhaffafan lid-du'a.
muhaqqiqan ya. Wajahru imamin bihi, dan ini wajaharon boleh ya dibaca wajahro, dan mengeraskan imamun seorang imam akan suaranya bihi dengan baca kunut, wa ta'minu makmumin, dan baca amin oleh si makmum, sami'a kunuta imamihi, yang mendengar akan kunut imamnya, sima'ahu muhaqqaqan lid doa ya. Mendengarnya itu adalah untuk menyandarkan dia itu adalah untuk berdoa, minhu daripadanya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam kunut. Wa ityanu imamin, dan membacanya si imam bisigoti jam'in, dengan sigot jama ya, dengan untuk rame-rame, bihi di dalam kunut. Kalau sendiri Allahumma hdini, kalau berjemaah imam baca Allahumma hdina tuh. Wa fi du'a tasyahudi, dan di dalam doa tasyahud. Fa yukrahu wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa kita jumpa lagi di dalam taklim dan dalam halaqah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah lil hamdi dil ghururi wal fardi fil umuri qatil umuri wa sallallahu dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama anbiya
bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم. Muhammad sallallahu. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.